Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial. Jumpa kembali sahabat taniku di seluruh Nusantara bersama saya dalam channel Petani Milenial Bungo. Baiklah sahabat taniku, mengawali kesempatan ini tentunya saya tak henti-hentinya mendoakan kepada para sahabat taniku semuanya di mana saja berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat tani, pada kesempatan hari ini tepatnya pada hari Jumat tanggal 24 November tahun 2023 saya berkesempatan untuk berbagi informasi kepada sahabat taniku semua. Dalam hal pada kali ini adalah mereview cabai merah keriting dari varietas Hiostapi F1 dari PT Ciatai atau dari PT Kapal Terbang Indonesia. Baiklah, bagaimana perkembangannya? Untuk saat ini cabai Hiostapi saya sudah berusia 82 hari. Baiklah, langsung saja sahabat tani. Namun sebelum lanjut, saya mohon kesediaannya para sahabat taniku semuanya untuk menekan tombol subscribe, like, share, serta komen pada channel Petani Milenial Bungo agar channel ini dapat terus maju berkembang dan tentunya kita sama-sama petani dapat terus berbagi informasi, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian, khususnya budidaya cabai merah keriting. Baiklah sahabat tani, langsung saja kita lihat perkembangannya. Hiostapi saya saat ini berusia 80. Baiklah sahabat tani, inilah penampakannya cabai merah keriting dengan varietas Hiostapi dari PT Kapal Terbang Indonesia. Baiklah, ini penampakannya ketika kita lihat penampakannya dari atas. Dan untuk populasi tanaman yang saya tanam ini, untuk secara keseluruhannya ada sekitar 2200 populasi. Sementara untuk khusus CMK Hiostapi itu lebih kurang 1200. Untuk 1000 pohonnya yang kita review pada video sebelumnya adalah dengan varietas laju F1. Jadi 1200 untuk CMK Hiostapi, 1000 pohon untuk CMK laju F1 dari PT Pandan Merah. Jadi total populasi untuk cabai yang saya budidayakan saat ini adalah sekitar 2200 pohon. Baiklah, kita tinggalkan untuk laju F1. Sekarang kita fokus kepada varietas Hiostapi F1 dari PT Kapal Terbang. Baiklah, inilah penampakannya sahabat tani untuk varietas Hiostapi F1. Untuk buahnya seperti sahabat tani bisa lihat, ini sangat-sangat bisa diandalkan. Sementara untuk ketinggian tanaman sendiri, tanamannya tidak begitu tinggi, mungkin tidak mencapai ketinggian 1 meter. Tapi saya juga tidak tahu apakah ini karena faktor cuaca kemarau, karena saya tanam kemarin itu tepat tanggal di awal bulan 9, jadi lebih kurang tanggal 1 apa tanggal 2 bulan 9 kemarin. Jadi sekarang tepatnya umur 82 hari. Jadi saya juga belum bisa menyimpulkan apakah untuk figur tanaman ini menjadi rendah seperti ini karena pengaruh faktor cuaca atau memang dari kondisi tanamannya yang seperti ini. Jadi saya belum bisa menyimpulkan. Namun untuk buah sendiri, sahabat taniku bisa melihat ini tidak kalah saing dengan varietas yang saya review sebelumnya, itu laju F1. Untuk Hiostapi ini ternyata juga tidak kaleng-kaleng sahabat taniku. Untuk buahnya juga super lebat. Dan yang saya sukai dari tanaman ini tidak mengalami stagnan ataupun stagnasi. Dia terus melakukan perkembangan pertumbuhan yang terus menerus. Ketika dia sudah masuk proses pematangan buah, tanaman ini masih tetap tumbuh ke atas dan berbunga, mengeluarkan bunga-bunga baru. Itu yang saya suka. Jadi untuk ukuran buah sendiri, urusan ini saya melihat untuk ukuran buah Hiostapi ini tidak terlalu besar ya, ukurannya sedang-sedang saja, tapi ini sudah sangat bisa diterima oleh pasar. Nah, beginilah penampakannya. Buahnya sangat lumayan lebat, tidak kalah saing dari varietas
laju yang sebelumnya telah saya review pada video sebelumnya. Seperti ini penampakannya para sahabatku. Inilah ketika kita lihat dari atas. Jadi tanaman ini rimbun. Kalau kita lihat dari atas, buahnya itu tidak kelihatan. Tapi ketika kita sudah melihat dari bawah, itu barulah kelihatan buahnya yang begitu lebat menurut saya. Ini untuk kelebihan tanaman ini sendiri, Shiostapi ini benar-benar tahan terhadap virus Gemini, sahabat taniku. Jadi dari ribuan pohon tanaman ini, tidak satu pun yang terkena virus Gemini ataupun terkena keriting. Itulah keunggulan dari Shiostapi ini. Ini kita pantau dari atas, sahabatku. Sama sekali kita tidak kelihatan buahnya. Tapi kalau kita lihat dari bawah, seperti ini, sahabat. Wow, buahnya luar biasa. Jadi ini untuk buah sendiri sangat luar biasa, sangat lebat. Ini belum pernah dipanen, sahabatku. Ini nampaknya kalau untuk usia panen ini cukup lama ya, dibandingkan laju itu umur 80 hari, umur 70 hari dia sudah bisa panen. Tapi untuk varietas Shiostapi ini dia agak lama usia panennya. Tapi ini alhamdulillah kita akan melakukan panen perdana untuk varietas Shiostapi ini pada minggu ini. Insya Allah 2 hari ke depan pada hari Minggu kita lakukan panen pertama untuk varietas Shiostapi ini. Nah, beginilah penampakan buahnya. Sangat luar biasa menurut saya untuk buah Shiostapi. Jadi itulah menurut saya untuk kelebihan Shiostapi ini, tanamannya sangat tahan terhadap virus Gemini karena tidak ada satupun tanaman yang terserang virus Gemini ataupun keriting daun. Jadi beginilah penampakannya. Untuk lebih jelasnya mari kita jalan lagi ke sana. Kita cek untuk buah bagaimana di sebelah sana. Nah, baik sahabat tani, untuk di sekitaran sini nih sudah lumayan banyak yang matang. Inilah penampakannya. Itu sudah pada hitam-hitam. Ini sebenarnya buah yang hijau-hijau nih masih banyak tapi tidak begitu kelihatan karena mirip-mirip sama daun. Nah, gitu. Ini yang hitam-hitam sudah banyak. Tapi ini juga menurut saya juga tidak terlalu tahan terhadap musim penghujan. Ini baru 2 minggu masuk musim hujan, ini sudah terkena layu. Ini contohnya. Ini sudah ada 1 yang kena layu, 2 pohon yang kena layu. Alhamdulillah saya segera melakukan pencegahan, saya segera kocor dengan fungisida berbahan aktif Mancozeb dan tidak menyebar ke tanaman lain. Jadi sekali lagi saya mengingatkan para sahabat tani, ketika menemukan tanaman yang terserang layu fusarium, jangan melakukan pencabutan. Itu adalah pemahaman yang keliru menurut saya. Karena dulu saya pernah mendapat arahan dari petani, katanya ketika ada yang layu silakan cabut, bakar. Nah, itu menurut saya pemahaman yang keliru. Karena pengalaman saya pernah melakukan pencabutan dan akhirnya ketika saya cabut yang sini, yang sebelahnya kena nyampe 1 deret habis. Itu pengalaman saya. Makanya saat ini saya tidak berani melakukan pencabutan karena yang namanya bakteri itu beradanya di dalam tanah. Ketika kita cabut, bakteri itu akan keluar, menyebar dan pindah ke tanaman lainnya. Itu logikanya. Makanya sahabat taniku jangan mencabut, cukup dikocor saja dengan fungisida berbahan aktif. Insya Allah dia tidak menular. Ini kiri kanannya aman, sampai detik ini masih aman. Beginilah yang masih hijau-hijau. Ini belum ada yang matang, Ini buahnya seperti ini.
Boleh sahabat taniku lihat. Oh, jadi nggak kalah sama laju. Walaupun buahnya kecil-kecil, tapi buahnya super lebat. Ya, semuanya rata-rata pertumbuhannya seragam. Untuk buahnya super lebat. Ya, beginilah penampakannya sahabat taniku untuk varietas laju F1. Jadi jika sahabat tani ingin menanam, nampaknya varietas mohon maaf, ini bukan laju F1, jadi saya kepleset tadi, baru saja mereview varietas laju F1. Jadi ini adalah varietas Yostapi F1 dari PT Kapal Terbang. Jadi untuk bibit ini menurut saya cukup direkomendasi untuk sahabat taniku yang sedang membudidayakan cabai merah keriting. Apalagi saat ini untuk cabai merah keriting harganya cukup menggiurkan ya. Jadi nggak salahnya daripada sahabat taniku sore-sore hari nggak ada aktivitas, tanam saja cabai merah keriting dalam skala kecil. Untuk 2000 pohon itu masih bisa kita kerjakan sendiri tanpa menggunakan tenaga kerja ataupun menyewa dari buruh tani. Jadi kita masih bisa kerjakan sendiri. Seperti saya ini, semuanya saya kerjakan hanya 3 jam per hari, dari jam 3 sore sampai jam 6 itu maksimal saya kerja di cabai yang populasinya lebih kurang 2000 pohon. Nah, itu menurut pendapat saya. Jadi kembali lagi kita kepada Yostapinya. Nah, beginilah nampakannya sahabat tani. Memang tanamannya tidak terlalu tinggi, kecil, tapi buahnya tidak kalah sahabat taniku, lumayan lebat. Baiklah sahabat tani, demikian dulu pertemuan kita kali ini, dan sekian tadi kita telah mereview cabai merah keriting dengan varietas Yostapi. Mungkin saat ini saya mohon pamit kepada sedulur-sedulur taniku di mana saja berada, dan tentunya sebelum mengakhiri pertemuan ini saya tidak lupa mengajak para sahabatku untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen channel Petani Milenial Bungo ini agar dapat terus maju berkembang, dan kita sesama-sama petani terus dapat berbagi informasi, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian, khususnya budidaya cabai merah keriting. Akhir kalam saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.